Cek 1 2. Ya baik, selamat malam Bapak Ibu sahabat meditasi. Terimalah salam Dhamma, Soti Hontu, Namo Buddhaya. Ya, kembali lagi bersama saya Julia Anggariani dalam acara Nalanda Mindfulness Class. Ya, senang sekali dapat terhubung bersama Bapak Ibu sahabat meditasi di ruangan virtual ini. Ya, sebelum kita melanjutkan ke acara berikutnya, izinkan saya untuk memastikan apakah suara saya sudah terdengar jelas di tempat Bapak Ibu sahabat meditasi. Jika terdengar dengan jelas, mohon dapat melambaikan tangannya di depan kamera. Ya, baik, terima kasih atas konfirmasinya. Ya, sebelum kita melanjutkan ke sesi berikutnya, saya mengundang Bapak Ibu sahabat meditasi untuk dapat menyalakan kameranya jika kondisi memungkinkan, agar saya bisa melihat wajah bahagia dari Bapak Ibu sahabat meditasi pada malam hari ini. Ya, sebelum kita memulai meditasi, mari kita berdoa. Kita akan membacatkan nama Kadapata secara terpimpin. Untuk itu, Bapak Ibu sahabat Dhamma dapat bertumpu lutut dan bersikap anjali dan mengikuti. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa. Buddhang Bhagavantang Abhiwademi. Buddhang Bhagavantang Abhiwademi. Swakato Bhagavata Dhammo. Dhammang namasami. Sapartipanno bhagavato sawaka sangha. Sanghang namami. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Ya, baik. Tema kita pada malam hari ini adalah melepas dengan penuh kasih. Ya, agar kita memiliki gambaran terkait tema kita pada malam hari ini, mari kita menyaksikan video ilustrasi berikut ini. Dirimu adalah tempat berlindung bagi dirimu sendiri. Dirimu adalah penunjuk jalan bagi dirimu sendiri. Karena itu, berusahalah untuk mengendalikan dirimu sendiri, seperti pedagang kuda menghargai dan melatih kudanya yang terpilih. Dhammapada 380. Pernahkah kamu merasa sudah berusaha sekuat tenaga, tapi hidup tetap terasa berat? Marah karena kenyataan yang tak sesuai harapan. Kecewa karena orang lain tak memahami kita. Atau mungkin kecewa pada diri sendiri. Hidup ini memang penuh ujian. Namun, menurut ajaran Buddha, ada 4 jenis usaha utama yang bisa membantu kita keluar dari jerat penderitaan dan membimbing kita menuju kebebasan sejati. Usaha pertama adalah mengendalikan diri. Ketika kemarahan muncul, kita melihatnya, memahaminya, dan memilih untuk tidak diperbudak olehnya. Usaha kedua adalah melepaskan kemelekatan. Kemelekatan membuat kita takut kehilangan, bahkan terhadap hal-hal yang sebenarnya bukan milik kita,
Dan ketika kita bisa melepaskan, kita mulai memahami bahwa kedamaian bukan berasal dari memiliki, tetapi dari melepaskan. Usaha ketiga adalah mengembangkan perhatian sejati atau sati. Dengan perhatian sejati, kita bisa melihat segala sesuatu sebagaimana adanya, tanpa membumbui, tanpa menghakimi. Dan usaha keempat adalah memelihara konsentrasi atau samadhi. Dengan konsentrasi, kita tidak lagi terombang-ambing oleh gangguan luar. Jadi, usaha mana yang sedang kamu jalani saat ini? Apakah kamu sedang mengejar kebahagiaan? Menjaga apa yang kamu miliki? Mencoba pulih dari luka? Atau melindungi diri dari hal-hal yang menyakitimu? Jika iya, apakah Anda ingin mengenal lebih dalam bagaimana melatih keempat usaha ini dalam kehidupan sehari-hari? Temukan jawabannya bersama kami dalam Nalanda Mindfulness Class. Mari belajar mengenali arah hidup kita, agar usaha yang kita lakukan benar-benar membawa kita pada kedamaian sejati. Cek. Cek 1 2. Ya, demikian video ilustrasi terkait tema kita pada malam hari ini bersama pembimbing meditasi. Ya, sebelum kita melanjutkan ke sesi berikutnya, saya akan memperkenalkan pembimbing meditasi kita melalui tayangan video profil berikut ini. Ramayonggi adalah seorang praktisi meditasi yang telah 20 tahun mempelajari tentang meditasi. Beliau lahir di Serang pada 10 Mei 1949 yang lalu. Saat itu, beliau mengenal meditasi dari seorang guru yoga, Swami Siwananda, dan kemudian melanjutkan latihan meditasinya pada Biku Caluwai Sujiwo di Wipasana Graha Lembang. Setelah itu, beliau melanjutkan pelatihannya ke meditasi Goenka. Dan sampai pada akhirnya bertemu dengan master meditasi Vipassana yang bernama Ujanaka Biwamsa Sayadagi. Ramayonggi juga menjadi murid Kabia beliau di Myanmar. Dengan berlatih meditasi, beliau berharap agar semua umat Buddha mempunyai keyakinan yang tinggi terhadap Buddha Dhamma dan dapat mengerti Dhamma dengan lebih mendalam. Dan saat ini beliau tinggal bersama keluarga tercinta di Tambora, Jakarta Barat. Ya, beliau adalah Romo Yongki yang selalu semangat membimbing kita dalam praktek meditasi. Bapak Ibu sahabat meditasi dapat menyapa beliau melalui kolom komentar dan saya akan menyapa Romo Yongki secara virtual. Ya, selamat malam Romo Yongki, semoga selalu sehat dan berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Ya, selamat malam Dek Julia, host kita yang luar biasa ini. Dan malam hari ini kita ketemu lagi. Dan semoga semua yang di Nalanda, kampus Nalanda semua dalam keadaan sehat-sehat, selamat dan sejahtera selalu. Demikian juga semua peserta di Nalanda Mindfulness Class ini, harapan saya semua tetap dalam keadaan sehat, selamat, dan senantiasa berkah adanya. Sadu, sadu, sadu. Ya, kita ketemu lagi. Dan tadi kita sudah sama-sama menyaksikan dari Nalanda Foundation memberikan suatu tayangan ilustrasi dari tema malam hari ini, yaitu luar biasa temanya, melepas dengan penuh kasih. Wah, ini luar biasa.
Melepas. Nah, ini penting ya, melepas. Melepas dalam Theravada disebut nekkhamma. Nekkhamma. Dalam Mahayana ini sangat terkenal sekali yang disebut fangxia. Sekali lagi fangxia. Barang siapa yang benar-benar bisa meletakkan, melepas dengan ikhlas, melepas dengan bijaksana, melepas dengan penuh kasih, maka terjadilah salah satu melepas dalam kesempurnaan yang luar biasa. Sesungguhnya guru agung kita yang di luar dari ilustrasi yang tadi kita sudah sama-sama saksikan, itu tadi sudah dikatakan ada 4 cara bagaimana kita melakukan melepas dengan penuh kasih, yaitu 1 dengan pengendalian diri yang bagus, betul-betul jelas bagaimana kita mengendalikan diri kita, yang minggu lalu kita sudah sama-sama menguraikan itu dengan jelas. Dan yang kedua, bagaimana dengan melepas dan dengan bijaksana kita bisa melakukannya ini dengan baik. Dan yang ketiga, tadi sudah dijelaskan dengan kesadaran, kita melatih dengan benar-benar kesadaran yang jelas, dengan mindfulness yang seperti sudah diatur oleh Nalanda Foundation di Nalanda Mindfulness Class ini. Juga diikuti yang terakhir dengan konsentrasi yang betul-betul terlatih. Maka dengan 4 hal ini, maka kita juga bisa melakukan pelepasan dengan sangat penuh kasih, yaitu nekkhamma. Dan nekkhamma juga salah satu dari 10 kesempurnaan yang seperti dalam Ratana Sutta. Ratana Sutta berbunyi demikian. Panidanato pataya tatagatasa dasa paramio, dasa upa paramio, dasa paramata paramio tisamatingsa paramio. Nah, ini salah satu 10 parami yang nomor 2, yang nomor 3 adalah nekkhamma, pelepasan, melepas dengan ikhlas, melepas dengan bijaksana, melepas dengan penuh kasih, nekkhamma. Dan salah satu dari 10 ya, 10 parami, 10 kesempurnaan. Dana, sila, nekkhamma. Nah, nekkhamma ini sangat penting, melepas. Ya, dalam Mahayana biasa disebut dalam bahasa Mandarin yaitu fangxia, melepas nekkhamma. Nekkhamma ini sangat penting. Harus benar-benar kita melepasnya dengan ikhlas, dengan penuh kasih, dengan bijaksana, dan benar-benar diikuti dengan pengetahuan yang jelas. Apa yang harus kita lepaskan ini? Ini sangat penting. Dan saya yakin, saya suka memperhatikan di mahasiswa-mahasiswa Nalanda, di kampus Nalanda ini sering melakukan melepas, yaitu belajar bagaimana function. Function itu melepas makhluk-makhluk hidup agar bisa memberikan kehidupan pada makhluk lain. Ini luar biasa pelatihan ini. Ini juga salah satu bagaimana kita melatih melepas ini tadi dengan sudah dijelaskan ada 4 hal, yaitu 1 dengan pengendalian diri, 2 dengan bijaksana, ketiga dengan benar-benar berlatih kesadaran kita, dan keempat dengan konsentrasi. Ini luar biasa ya. Sesungguhnya kalau kita ingin menjelaskan nekkhamma dari 10 parami yang tadi saya sudah bacakan, yaitu dari 10, dana, sila, nekkhamma, panya, wirya, kanti, saca, aditana, meta, upeka. Ini salah satu dari 10 parami nekkhamma.
Jadi nekama ini tidak bisa lepas dari 10 parami. Ini juga sangat penting ya. Dalam apa namanya Dhammapada 290 itu juga tertulis dengan baik bagaimana apa namanya nekama ini harus kita lakukan dengan ikhlas dan bijaksana. Baik, saya tidak terlalu uh, menguraikannya dengan teliti karena di sini kita membutuhkan waktu yang sangat berharga untuk berlatih meditasi. Nanti setelah kita berlatih meditasi, maka kita akan bahas dalam tanya jawab dengan tema melepas dengan penuh kasih. Yang tadi kita sudah sama-sama menyaksikan tayangan yang begitu jelas, begitu apa namanya mudah sekali kita tangkap dan kita uh, apa ya kita bisa cerna benar-benar untuk kita mengerti dengan apa namanya melepas dengan penuh kasih nekama. Baik, kita langsung saja host kita yang mengatur durasinya, Julia, dimulai dari sekarang. Ya, mari Ibu Bapak sekalian dan sahabat-sahabat meditasi Nalanda Mindfulness Class ini yang terkasih, kita mulai memasuki pelatihan meditasi pada malam hari ini. Dimulai dari 1 sampai 2 menit melakukan relaksasi. Dari ubun-ubun di kepala kita masing-masing, lelehkan ke seluruh bagian tubuh kita. Dengan diikuti sebutan dalam hati, lelehkan terus dari ubun-ubun, konsentrasikan, kendur, kendur, relax, relax, kendur, kendur, relax, relax. Terus lelehkan sampai meleleh ke kepala bagian depan, kepala bagian belakang, bagian kiri, bagian kepala bagian samping kanan, terus sampai ke seluruh bagian kepala Anda ada dalam keadaan kondisi yang sangat rileks, sangat kendur, dan sangat nyaman. Turun lagi sampai ke seluruh bagian leher Anda. Anda dalam keadaan sangat rileks, sangat nyaman, kendur, kendur, rileks. Turun lagi ke pundak-pundak Anda, kendur, kendur, rileks, rileks. Turun lagi dari lengan pada lengan kiri, lengan kanan Anda, tangan kiri dan tangan kanan Anda sampai ujung-ujung jari tangan Anda. Kendur, kendur, rileks, rileks. Terus menerus lelehkan, yang mana yang masih dalam keadaan tegang Anda lakukan relaksasi. Kendur, kendur, rileks. Demikian mulai dari leher bagian depan ke dada, ke perut Anda. Kendur, kendur, rileks, rileks. Kendur, rileks. Demikian dari leher bagian belakang ke punggung, ke pinggang, ke pantat Anda. Kendur, kendur, rileks, rileks. Kendur, kendur,
rileks, rileks. Semakin kendur, semakin rileks. Kini ke bagian pangkal paha kiri, paha kanan Anda, sampai ke lutut kiri, lutut kanan Anda, turun lagi, sampai ke kaki kiri, kaki kanan Anda, sampai ke ujung-ujung jari kaki-kaki Anda. Kendur, kendur, rileks, rileks. Kendur, rileks. Kini cek kembali dari ubun-ubun, lelehkan ke seluruh bagian tubuh Anda. Di mana yang masih dalam keadaan tegang, Anda lakukan relaksasi. Sambil sebutkan dalam hati, kendur, kendur, rileks, rileks. Semakin kendur, semakin rileks, dan semakin nyaman. Sehingga membuat Anda menjadi lebih nyaman, lebih bersuka cita, lebih gembira. Dan kini saatnya kita memasuki latihan meditasi pada malam hari ini. Dimulai dari memperhatikan sikap duduk Anda atau postur duduk Anda satu garis. Tegak lurus satu garis, dari ubun-ubun sampai tulang ekor satu garis, lurus. Dorong terus dengan usaha atau dengan wirya, daya upaya yang kokoh, kuat, stabil, dan konsisten. Membangunkan sati sampajanya. Sati adalah mengingat, mengetahui, merasakan, menyadari, dan benar-benar mengetahui jelas sikap duduk Anda satu garis. Kalaupun ada perubahan, Anda benar-benar mengetahui, waspada sekali. Disertakan dengan sampajanya atau awareness. Sati adalah menusuk pada objek yang Anda perhatikan, sehingga Anda benar-benar mengetahui satu garis Anda duduk, postur duduk Anda. Sampajanya selalu mengetahui, mengingat, fokus adanya perubahan-perubahan sehalus apapun Anda mengetahui, karena Anda fokus. Inilah fungsi sampajanya. Waspada, senantiasa melakukan investigasi dhamma, bisa benar-benar membangkitkan nilai-nilai luhur dari ajaran Buddha, yaitu selalu mengetahui adanya perubahan dari objek yang Anda perhatikan. Artinya perubahan sehalus apapun Anda mengetahui dengan jelas, karena Anda waspada, fokus, dan melakukan investigasi dengan jelas, sehingga memunculkan konsentrasi saat ke saat. Dalam Pali teks disebut kanika samadhi. Samadhi inilah yang bisa membuat Anda menjadi bijaksana. Untuk lebih tajam lagi, Anda boleh sebutkan dalam hati. Duduk, duduk, duduk. Saat Anda menyebutkan duduk, Anda benar-benar melaksanakan dengan daya upaya yang kokoh, kuat, stabil, dan konsisten, membangunkan sati sampajanya. Sati menusuk pada objek yang Anda perhatikan. Muncul proses lenyapnya Anda tahu. Sampajanya, Anda benar-benar mengetahui objek yang selalu berubah sehalus apapun Anda tahu, melakukan investigasi, sehingga Anda benar-benar mengetahui nilai luhur dari ajaran Buddha, yaitu anicca, dukkha, dan anatta. Selalu berubah-ubah dan berubah, tiada ketentuan yang pasti, dukkha. Di balik itu Anda tidak bisa mengaturnya, dia terus-menerus berubah. Inilah anatta. Sehingga memunculkan konsentrasi yang sangat tajam.
Setiap ada perubahan, konsentrasi itu menusuk. Setiap ada perubahan, konsentrasi itu menusuk. Lebih tajam lagi. Inilah memunculkan bangun wirya, sati, sangpajanya, dan samadhi. Atau daya upaya yang kokoh, kuat, stabil, dan konsisten. Membangkitkan perhatian penuh, menusuk, dan benar-benar waspada, melakukan investigasi dhamma dengan bisa mengetahui adanya anicca, dukkha, dan anatta, dan fokus hingga memunculkan konsentrasi saat ke saat. Duduk, 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 sentuh, sentuh, sentuh. Pada saat Anda menyebutkan sentuh, Anda benar-benar mengetahui objek-objek sensasi sentuhan pada bagian demi bagian tubuh Anda. Mungkin saja Anda merasakan sensasi sentuhan itu pada tubuh Anda yang bersentuhan dengan alas duduk. Atau tangan kiri Anda, telapak tangan kiri Anda bersentuhan dengan punggung telapak tangan kanan Anda, atau sebaliknya, atau di mana saja yang paling dominan menarik perhatian. Anda mengetahui semua prosesnya, perubahannya, fokus, dan Anda sebutkan dalam hati. Duduk, duduk, sentuh, sentuh. Dan Anda masuk kepada objek parkir Anda, yaitu gerakan kembung dan kempisnya perut Anda yang tidak pernah berhenti. Karena terisi udara, perut Anda bergerak mengembung. Lepas dari udara, keluar udaranya, perut Anda bergerak mengempis. Untuk lebih tajam, Anda ikuti dengan pencatatan dalam hati. Kembung, kempis, kembung, kempis, kembung, kempis. Selanjutnya, gerakan kembung dan kempisnya perut Anda jadikan objek parkir Anda. Bila tidak ada objek-objek lain yang muncul dominan menarik perhatian Anda. Kalaupun ada objek-objek lain yang muncul, seperti suara atau apapun itu, bila itu tidak terlalu menarik perhatian, Anda cukup mengetahui saja. Anda terus-menerus melakukan pencatatan pada gerakan kembung dan kempisnya perut Anda sebagai objek parkir Anda, atau objek mangkal Anda, atau objek utama Anda. Kembung, kempis, kembung, kempis, kembung, kempis. Bila ada objek-objek lain yang muncul dan sangat dominan menarik perhatian Anda, secepatnya Anda mengetahui, secepat itu pula Anda harus melakukan pencatatan mental. Contoh, pikiran Anda berkelana, atau Anda berpikir sesuatu, dan Anda merasakan, mengetahui, dan ingat, detik ini saya sedang berpikir, atau pikiran saya berkelana. Secepatnya Anda menyadari, secepat itu pula Anda melakukan pencatatan mental. Berpikir, 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 berpikir. Atau berkelana, 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 berkelana. Yang artinya, detik ini, saya tahu pikiran saya berkelana. Atau saya sedang berpikir. Perhatikan, mulai munculnya pikiran Anda berpikir atau Anda berkelana, prosesnya sampai melemah. Anda catat, berpikir, 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 tahu muncul proses dan lenyapnya. Pada saat melenyap atau melemah, Anda ingat kembali adanya gerakan kembung dan kempisnya perut sebagai objek mangkal Anda atau objek parkir Anda. Maka spontan kembali lagi. Kembung, kempis, kembung, kempis, kembung, kempis, kembung, kempis,
Demikian selanjutnya yang Anda harus hati-hati bila muncul 5 perintah batin. 1. Munculnya keinginan-keinginan. Ingin gerakan kaki, gerakan tangan, atau leher, atau tubuh. Ketahui keinginan ini. Catat. Ingin. Tahu munculnya prosesnya sampai melemah. Pada saat melemah, Anda ingat kembali pada gerakan kembung dan kempisnya perut sebagai objek parkir Anda, maka spontan kembali lagi. Kambung, kempis, kambung, kempis, kambung, kempis. Demikian pula yang kedua, bila muncul pikiran-pikiran tidak suka atau rasa benci, Anda juga harus mencatatnya. Demikian juga ketahui mulai muncul proses dan melemahnya. Bila melemah, Anda ingat kembali pada gerakan kembung dan kembisnya perut, maka kembali lagi. Kembung, kempis, kembung, kempis. Demikian pula yang ketiga, bila muncul rasa lelah, capek, ngantuk, catat dalam hati. Ngantuk. Bila melemah, bila merasa sudah melemah, Anda kembali lagi. Kembung, kempis, kembung, kempis. Demikian pula bila muncul yang keempat, yaitu udaja kukuca, rasa gelisah, takut, cemas, khawatir, dan penuh penyesalan. Itu pun harus Anda ketahui kemunculannya. Dan sebutkan dalam hati, gelisah. Tahu mulai muncul gelisah prosesnya sampai melemah. Pada saat melemah, Anda kembali lagi. Kambung, kempis, kambung, kempis, kambung, kempis. Demikian pula panca niwarna yang kelima atau perintang yang kelima, yaitu ragu-ragu atau wicikita. Bila ragu-ragu, catat dalam hati. Ragu-ragu, ketahui mulai munculnya keraguan-raguan sampai melemah. Pada saat melemah, Anda ingat kembali objek utama Anda atau objek parkir Anda, maka kembali lagi. Kambung, kempis, kambung, kempis, kambung, kempis. Demikian seterusnya. Sepanjang Anda meditasi, berusaha untuk aktif, untuk terus-menerus reaktif pada apapun yang muncul. Anda mengetahui dengan jelas. Dan senantiasa Anda masuk kepada objek parkir Anda, yaitu gerakan kembung dan kempisnya perut sebagai objek mangkal. Kembung, kempis, kembung, kempis, kambung, kempis.
Babe Satta Awantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Ya, meditasi selesai. Sadu, sadu, sadu. Ya, waktu dan tempat saya kembalikan kembali kepada host kita, Dek Julia, silahkan. Ya, terima kasih kepada Romo Yongki atas bimbingan yang telah diberikan. Ya, untuk selanjutnya kita memasuki sesi yang ditunggu-tunggu, yakni sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu sahabat Dhamma yang ingin mengirimkan pertanyaan dapat mengirimkan pertanyaannya melalui kolom komentar. Atau ada yang ingin membagikan pengalamannya saat bermeditasi, saya persilahkan. Oh ya baik, mungkin ada terkendala tadi, mohon maaf, jadi saya ulang. Ya baik, terima kasih Romo Yongki atas bimbingan yang telah diberikan pada malam hari ini. Ya, untuk selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Untuk itu bagi Bapak Ibu sahabat Dhamma yang ingin mengirimkan pertanyaannya dapat mengetik pertanyaannya melalui kolom komentar. Atau ada yang ingin membagikan pengalamannya saat bermeditasi, saya persilahkan. Ya, baik, di sini ada pertanyaan dari Zoom dari Bapak atau Ibu Laizang. Izin Romo untuk membacakan pertanyaannya. Ya, selamat malam Romo, Namo Buddhaya. Saya pernah membuat keluarga saya kecewa karena ketiadaan saya. Mereka sudah memaafkan saya dan hubungan kami membaik lagi. Namun jika saya mengingat hal itu, saya belum melepas rasa bersalah dan kecewa kepada diri saya. Romo, mohon pencerahannya bagaimana cara melepas kekecewaan terhadap diri saya sendiri dan menjadi anak berbakti. Terima kasih Romo. Ya, pertanyaan yang sangat luar biasa. Ya, silakan Romo dapat menanggapi. Iya, nih Saudara Leisang, ini luar biasa. Begitu kita sudah merasakan, mengetahui, dan kita bisa mengetahui bahwa kita bersalah, maka ini sudah suatu nilai tambah, ini nilai plus gitu loh ya. Ini udah bagus sekali, udah menyadari bahwa salah satu cara untuk melepas adalah menyadari dengan bijaksana, benar-benar kita sudah bisa mengendalikan diri kita lepas dari kesalahan-kesalahan yang kita sudah buat. Maka dari itu, ini sudah kita punya nilai plus gitu. Nilai ke suatu yang plusnya adalah kita menyadari, kita mengetahui, kita melepas segala sesuatu yang salah dan kita ada di suatu hal yang positif. Kalau toh masih ada, ingat jangan lupa bahwa apa yang sudah kita lakukan, maka itu sudah selesai, sudah habis, dan tinggal kita akan menerima akibat-akibatnya. Dan jangan lupa, akibat-akibat ini pun, bila kita terus-menerus melakukan pengendalian diri yang tadi di dalam ilustrasi kita sudah sama-sama menyaksikan, ke-1 bisa mengendalikan diri, kedua benar-benar kita bisa menjaga dengan bijaksana, ketiga melakukan terus-menerus meditasi dengan kesadaran yang tinggi dan konsentrasi yang bagus, sehingga akibat kita lakukan ini mengkondisikan kita ada di suatu keadaan yang punya bibit-bibit yang bersih, bibit-bibit yang mempunyai nanti bisa menjaga suatu akibat-akibat yang lampau yang sudah kita lakukan yang tidak baik itu tidak berbuah gitu, karena kita sudah lakukan. Dan ingat, jangan lupa apa yang kita sudah lakukan yang lalu, yang salah itu jangan diingat lagi, karena yang penting yang sekarang adalah present moment. Apa yang kita lakukan sekarang yang terus-menerus diikuti dengan
Satu, pengendalian diri. Dua, dengan melakukan kebijaksanaan. Ketiga, melakukan perhatian penuh dengan segala sesuatu yang kita lakukan adalah tindakan-tindakan yang betul, yang baik. Dan dengan konsentrasi dengan ini, maka kalaupun yang tempo hari yang dulu-dulu itu tidak baik, itu bisa menjadi ahosi, jadi tidak berbuah karena tertindih oleh karma-karma baik kita yang sekarang. Maka jangan kecil hati, terus-menerus melakukan kebaikan-kebaikan, sehingga yang lalu-lalu yang kita sudah lakukan tidak baik itu bisa gabuk namanya, tidak berbuah gitu ya. Jadi yang sudah lewat kita jangan sesali lagi. Yang terpenting kita melepas segala sesuatu yang kita sudah lakukan. Kita melepas dengan penuh cinta kasih, dengan kasih sayang, dengan bijaksana, dengan ikhlas, dan sekarang lakukan terus-menerus perbaikan-perbaikan yang baik, sehingga kedepannya kita menjadi lebih baik, lebih positif, dan lebih bermanfaat bagi kehidupan kita. Demikian. Ya, terima kasih Romo Yongki atas jawabannya yang sangat luar biasa. Demikian sudah dicatat poin pentingnya oleh Bapak atau Ibu Lai Zeng. Ya, baik, di sini Romo sudah ada yang bertanya dari Zoom lagi, dari Bapak atau Ibu Queen Seong. Ya, izin Romo untuk membacakannya. Selamat malam Romo, izin bertanya Romo. Sejatinya manusia adalah makhluk yang berpasangan, sama halnya dengan makhluk lain. Jika ditanya, apakah mudah untuk melepaskan diri dari jeratan tertentu? Semua akan menjawab, aku bisa, tetapi mengaplikasikannya atau mengimplementasikannya sulit Romo. Dan juga pasti ada rasa ingin membalas dendam atau timbul perasaan benci. Dengan dia atau hal itu, bagaimana caranya bisa kita melepaskan dengan damai atau belajar secara perlahan-lahan Romo? Ya, silakan Romo dapat menanggapi. Baik, ini Saudara Quinson ya. Quinson ini luar biasa pertanyaannya, ini bagus sekali dan ini umum ya, umumnya demikian. Memang sesungguhnya tidak mudah gitu loh. Kalau secara omong-omong ya gampang gitu loh, tapi kenyataannya tidak mudah. Tapi yang terpenting, sekali lagi, yang terpenting ini dijadikan latihan bagi kita untuk bagaimana kita bisa melepas dengan cinta, dengan kasih sayang, dengan kasih. Maka ini satu-satunya cara adalah terus-menerus kita berlatih, berusaha melakukan pikiran kita, lakukan keadaan yang sekarang. Jadi usahakan jangan lagi pikiran kita terpengaruh oleh persepsi-persepsi yang lampau. Yang lampau itu sudah mati, yang lampau itu sudah sudah kaset gitu loh. Yang akan datang belum terjadi, dan yang sekarang ini harus kita lakukan. Benar-benar jangan lekati apapun yang sudah terjadi. Apapun yang muncul, itulah yang kita jadikan suatu objek. Ya, objek ini yang terus-menerus kita menjaga reaksi-reaksi dari unsur-unsur mental kita, yaitu perasaan-perasaan kita, ingatan-ingatan kita, pikiran-pikiran kita, dan kesadaran kita selalu ada dalam present moment atau sekarang ini. Yang harus kita ketahui, apapun kehidupan kita sekarang, bukan yang lampau, bukan yang akan datang. Yang lampau itu sudah terjadi, yang akan datang belum terjadi. Yang sekarang yang harus kita lakukan perbaikan-perbaikan dengan 4 hal. 1, dengan pengendalian diri kita dengan baik, jaga selalu ada dalam moralitas yang bersih, minimum punya Pancasila dengan baik. Kedua, lakukan terus-menerus dengan bijaksana. Ketiga, lakukan terus-menerus dengan berlatih meditasi, menyadari segala sesuatu yang muncul kita hadapi dengan
benar-benar sabar, pengetahuan yang jelas, dengan kesadaran dan dengan suatu konsentrasi yang baik bahwa ini yang kita munculkan ini memunculkan melalui ucapan, pikiran, dan perbuatan selalu ada dalam keadaan yang bermanfaat bagi diri kita, bermanfaat bagi semua orang. Itu yang harus kita lakukan. Jadi kesimpulannya, terus-menerus berlatih kesadaran pada saat ini. Yang sudah kita jangan sesali lagi, yang belum terjadi kita jangan mengharapkan sesuatu hal yang belum terjadi. Yang sekarang kita terus-menerus kita waspadai. Apapun yang muncul dari objek yang menerpa kita, sekarang kita tahu harus kita lakukan, yaitu benar-benar mengendalikan diri kita dengan baik, dengan sabar, dengan kesadaran, dengan konsentrasi, dengan pengendalian diri kita yang baik. Maka hidup kita selalu ada dalam keadaan bahagia. Demikian. Ya baik, terima kasih Romo Yongki atas jawabannya yang tentunya sangat luar biasa. Baik, untuk selanjutnya mungkin operator bisa ya. Baik, di sini ada pertanyaan dari Theo Kim. Izin Romo untuk membacakan pertanyaannya. Ya, selamat malam Romo, izin bertanya Romo, apa karma bagi orang yang selalu menuduh kita, tetapi kebenarannya malah dia yang melakukan hal tersebut Romo, dan orang ini selalu merasa tersakiti, padahal dia yang membuat orang lain sakit Romo. Orang kalau istilah sekarang flying victim Romo. Ya, silakan Romo dapat menanggapi. Ya, ini saudara Theo Kim ya. Jadi kesimpulannya begini loh. Kesimpulannya segala sesuatu kita jangan asal tahu, cukup tahu si A, si B, si C ini melakukan hal yang sedemikian. Kita cukup tahu. Tapi berusaha yang kita harus jaga bukan dia, bukan si A, si B, si C. Yang harus kita jaga ini nih, si Theo Kimnya sendiri gitu loh. Si Theo Kim yang kita harus jaga. Begitu ada muncul sesuatu, kita ingat si A, si B, si C yang mengatakan demikian, jangan menilai dia, asal kita tahu saja, lalu kita masuk ke dalam, kita perhatikan si Theo Kimnya nih. Si Theo Kimnya kita perhatikan, kita jaga Theo Kimnya. Jaga asiapannya, jaga perasaan kita, jaga ingatan-ingatan kita, jaga pikiran-pikiran kita, dan jaga kesadaran kita. Selalu ada dalam keadaan yang penuh dengan moralitas yang bersih, etika yang baik, dan benar-benar melakukan kesadaran-kesadaran yang yang murni detik ini, konsentrasi yang baik dan pengendalian diri yang baik. Jadi kesimpulannya kita balik lagi, apapun yang kita tahu kalau si A, si B, si C ini baik atau tidak baik, kita kembali lagi, kita cek si Theo Kimnya ini. Si Theo Kimnya bagaimana saudara Theo Kim ini, saya yang harus jaga diri saya. Maka itulah cara mengasihi diri kita, dan kita bisa melepas apapun dengan penuh kasih pada siapapun yang dia si A, si J, si B, si C ini salah atau tidak salah, kita tetap bisa melepas dan dengan penuh kasih. Demikian. Ya, baik. Terima kasih Romo atas jawabannya. Ya, baik, untuk selanjutnya mungkin teman-teman dari asrama yang sudah bergabung di Cetia mungkin ada yang bertanya, saya persilahkan. Oh, baik, kalau tidak ada saya yang bertanya Romo. Silahkan, ya jadi pertanyaan saya simple sih Romo. Ya, jadi bagaimana agar kita tidak berlarut-larut kepanjangan ketika kita ditinggalin, contohnya misal ditinggalin sama teman kita, itu bagaimana agar kita tidak berlarut dalam kesedihan yang berkepanjangan Romo. Misalnya teman kita pergi kuliah ke luar negeri misalnya Romo, terus kitanya merasa bersedih gitu karena ditinggal teman yang kita sayangi, teman yang kita cintai. Itu Romo, sekian.
Baik, baik. Ini juga sama. Yang terpenting begitu kita pada saat kita, si A itu meninggalkan kita, karena sesungguhnya kita sudah menaruh suatu rasa sukacita kepadanya, maka si A pergi itu berusaha kita selalu melepas ikatan-ikatan kepada si A. Yang terpenting bagaimana kita mendoakan, bagaimana kita mengharapkan, bagaimana kita bereaksi untuk berusaha agar si A ini bisa berhasil, agar si A ini bisa mendapatkan suatu kehidupan yang bahagia. Jadi kesimpulannya, kita terus melimpahkan harapan-harapan, melimpahkan suatu aspirasi untuk si A ini menjadi lebih baik. Itu aja. Begitu kita ikhlas, sekali lagi begitu kita ikhlas, melepas dengan bijaksana, maka detik itu kita lepas. Jadi ingat, kalau dia sudah meninggalkan kita, itu artinya dia membutuhkan hal yang terbaik baginya. Maka kita harus melepas dengan ikhlas, melepas dengan bijaksana, melepas dengan penuh kasih. Ini sangat penting. Nekama. Jadi nekama ini adalah bentuk kesempurnaan, ya. Kesempurnaan yang harus kita lakukan. Jadi kita yang harus dijaga nih diri kita, bukannya bukan si A lagi yang pergi gitu, yang meninggalkan kita. Kita cukup mendoakan, kita cukup mengharapkan, kita cukup beraspirasi untuk dia, orang yang pergi itu selamat dan berkah adanya itu. Dan apapun yang kita bila muncul suatu rasa kangen, suatu rasa suka, suatu rasa kesepian, kita ingat, sadari, kendalikan, benar-benar konsentrasi, benar-benar lakukan, melepas dengan kasih, dengan ikhlas dan bijaksana. Demikian, Julia. Ya, baik, terima kasih Romo atas jawabannya yang sangat luar biasa. Tentunya saya bisa ikhlas ya Romo ya. Wah, sesuai dengan tema malam hari ini ya, penuh kasih gitu loh, ikhlas penuh kasih. Nekama, itu nekama, atau dalam Mandarinnya ingat fangxia. Fangxia itu melepas, meletakkan ya, melepas. Gitu, fangxia. Seperti apa namanya, Novi Basuki ya, itu juga fangxia. Ya. Ya, terima kasih Romo. Ya, baik, di sini Romo sudah ada pertanyaan lagi nih dari Zoom dari Ibu Emma. Izin Romo untuk membacakan pertanyaannya. Ada sebuah syair mengatakan, berpisah dengan dicintai itu derita, bersama dengan yang dibenci adalah derita juga. Bagaimana cara kita untuk melepaskan emosi kita atau mengontrol cara mengatur naik turunnya emosional kita? Lalu Romo, perasaan itu sulit untuk dilupakan. Mungkin sudah terucapkan aku lupa, tapi terkadang will stand after reminder and style to find way to contact him again. Ya, mohon maaf mungkin salah penyebutannya. Terkadang saya juga bingung, saya ingin forget, but I always every time mencari cara agar bisa berkomunikasi dengan dia. Dan saya sudah ikhlas melepaskannya Romo. Mohon berikan arahannya Romo, terima kasih. Wow, pertanyaan yang sangat luar biasa Romo. Ini kayaknya curhatan dari hatinya Romo. Ya, silakan Romo dapat menanggapi. Ini luar biasa. Ini sesungguhnya ini Asada ini udah mau Asada, bulan depan Asada. Ini yang keluar. Ya, yang keluar, yang selalu kita bacakan, yang setiap morning chanting. Ini setiap saya nggak tahu kalau di Nalanda ada, kalau morning chanting ada nggak gitu loh. Tapi biasa saya ingat pada saat saya kuliah di Institute of Dharma Education di
di Myanmar, itu ada morning chanting yang berbunyi, yaitu ada 12 ya. 12 apa itu yang tadi disebutkan tadi. Nah, Piyehi wipa yogo duko, apiyehi wipa yogo duko, yam picang nalabati tampi dukang, sangki tena pancu padana kanda doka, seya tidang, rupu padana kando, wedanu padana kando, sanyu padana kando, sangkaru padana kando, winyanu padana kando. Jadi kesimpulannya, Ibu Emma ingat, segala sesuatu penderitaan, duka, atau cita rasa, semua yang muncul, itu sebabnya karena adanya di pancakanda kita. Ya, rupu padana kando itu adalah di fisik kita, di perasaan kita, di ingatan-ingatan kita, di pikiran kita, dan di kesadaran kita. Itulah pangkal penderitaan. Jadi artinya tadi sudah Ibu Emma sudah bisa gitu menjelaskannya. Tapi memang kadang-kadang kita lupa, nggak apa-apa, namanya wajar, namanya kita masih putu jana. Tapi sesungguhnya terus-menerus Ibu Emma sudah mengetahui cara-caranya, tinggal berlatih terus, dan berlatih terus. Jadi semakin Ibu Emma berlatih dengan bisa melepas dengan baik, melakukan nekkhamma, melakukan 10 parami dengan baik, maka ini semua bisa teratasi. Jadi bisa benar-benar bisa melepas dengan penuh kasih dan ikhlas adanya. Seperti ini, dengan bijaksana, dengan ikhlas dan penuh kasih kita melepasnya. Ya, memang inilah kehidupan. Selalu adanya penderitaan karena kita ya dilahirkan gitu loh. Ya, inilah sesungguhnya ini pertanyaan di bulan Asada nih. Ini penting nih. Ya, Dhammacakkappavattana Sutta. Ini ada gitu loh. Tepat Ibu Emma membuat suatu pertanyaannya yang sangat tepat, dan sesungguhnya Ibu Emma sudah melakukan dengan baik. Tapi wajar Ibu Emma kadang-kadang kita juga lose control, ya cincai namanya juga orang belum mencapai arahat, ya sesekali nggak apa-apa. Tapi terus-menerus kita berlatih sehingga kita bisa benar-benar melakukan nekkhamma dengan penuh kasih, dengan ikhlas dan bijaksana. Demikian. Ya, baik. Terima kasih Romo Yongki atas jawabannya yang sangat luar biasa. Tentunya dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari oleh Ibu Emma. Betul. Perlu latihan ya, perlu latihan. Ya, pada malam hari ini kayaknya teman-teman sahabat meditasi sangat berantusias, Romo. Banyak sekali yang mengirimkan pertanyaan, Romo. Ya, di sini ada Gualin, Bapak atau Ibu. Ya, izin Romo untuk membacakannya. Ya, selamat malam Romo, izin bertanya. Bagaimana cara melepaskan orang yang tidak ingin merubah dirinya ke arah yang lebih baik dari dulu sampai saat ini? Istilahnya masih suka mencari 5% yang kurang dari pasangannya, yang sudah memiliki 95%. Apa yang harus saya lakukan, Romo? Ya, terima kasih Romo. Ya, silakan Romo dapat menanggapi. Baik, ya, ini Bapak Guanlin ya, Guanlin. Ya, sesungguhnya ini juga sama ya. Kalau memang orang tersebut adalah, anggaplah orang tersebut adalah toksik lah, gitu loh. Kalau kita sudah tahu dia toksik, maka sebaiknya yaitu kita lepaskan dia, lepaskan, biarkan dia hidup di habitatnya, gitu loh. Ya, ini kata-kata yang santai ya. Lepaskan dia dan biar dia hidup di habitatnya, dan kita jangan sampai lagi terikat lebih kuat lagi. Kalau dia cuma bisa menerima kita cuma 5%-nya, ya waste gitu loh.
Jadi Pak Guanlim ini cincai. Jadi yang penting kita bisa melepasnya, kita function lah gitu loh. Anggaplah kita function gitu ya. Berikanlah dia kehidupan yang baik. Kalau kita masih terus-menerus kita menggenggamnya, ya sama juga kita menggenggam toksik gitu loh. Jadilah kita ikut-ikut toksik gitu loh. Ya, jadi kesimpulannya kita melatih diri kita. Minta melatih diri kita sampai kita benar-benar bisa menerima segala apapun. Kita lepasnya dengan penuh cinta kasih, kita melepasnya dengan bijaksana, dengan ikhlas. Jadi kesimpulannya kita tarik ke dalam diri kita, apapun yang kita butuhkan kita tarik. Karena kalau kita terus-menerus dekatnya, maka kita kena racunnya gitu loh. Karena dia cuman adanya 5%-nya yang kita dapat, ya udah cintai gitu. Kita lepas. Jadi kita melepas dengan penuh kasih, ikhlas dan bijaksana. Yang terpenting kita terus-menerus menjaga diri kita dengan pengendalian diri, dengan bijaksana, dengan perhatian penuh dan konsentrasi. Kita latih terus diri kita sehingga kita bisa melepasnya, kita bisa kita kasih dia function gitu. Cari kehidupannya di habitatnya. Demikian Pak Guanlim. Ya, terima kasih Romo atas jawabannya yang sangat luar biasa. Demikian sudah dicatat poin pentingnya oleh Bapak Guanlim ya. Ya baik Romo, pertanyaan dari Bapak Guanlim tadi adalah pertanyaan terakhir kita di sesi tanya jawab. Ya untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Romo Yongki untuk dapat menyampaikan closing statement-nya terkait tema pada malam hari ini. Baik, iya, tema malam hari ini yang diberikan oleh Nalanda Foundation ini luar biasa. Meskipun singkat, tapi punya kualitas yang waduh benar-benar nih. Bukan 95% lagi, ini 99,9% nih. Ini melepas dengan penuh kasih. Ini benar-benar tema yang luar biasa. Jadi di sini intinya adalah terus-menerus kita melakukan melepas ini, nggak mungkin kita bisa sempurna kalau kita tidak melatih diri. Artinya kita terus-menerus mesti melatih diri dengan pengendalian diri kita, mengendalikan diri kita, melatih diri kita dengan bijaksana, dengan kesadaran terus-menerus, khususnya berlatih meditasi terus, agar kita senantiasa sadar, senantiasa ada pikiran kita di detik ini, dan konsentrasi yang baik. Juga terus-menerus berlatih moralitas kita yang bersih. Sehingga kita benar-benar bisa melepas, bisa benar-benar menerima apapun yang terjadi pada objek-objek yang membentur pintu-pintu sensitivitas kita, sehingga kita benar melepas apapun yang terjadi yang menerpa kita dengan penuh kasih dan ikhlas juga bijaksana. Ya intinya adalah latihan terus. Demikian. Ya, terima kasih Romo Yongki atas bimbingan meditasi yang telah diberikan pada malam hari ini. Yang untuk selanjutnya izinkan saya untuk menginformasikan terkait acara dan kebajikan selanjutnya yang akan dilaksanakan oleh Nalanda Foundation. Ya, setiap Jumat pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat, Nalanda Foundation dan Cetia Nalanda rutin melaksanakan acara Nalanda Mindfulness Class, tentunya di link yang sama dengan pembimbing meditasi yakni Romo Yongki. Ya, kemudian pada Minggu 15 Juni 2025 pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat akan dilaksanakan talk show yang inspiratif dan spektakuler dengan tema Jembatan Cinta Antar Generasi, Antar Orang Tua dan Anak. Tema menarik ini akan dibahas oleh dua narasumber yakni Biku Candakaru Mahatera dan Romo Hendri.
Ya, kemudian pada Minggu 29 Juni 2025 pukul 15.00 waktu Indonesia Barat akan dilaksanakan Puja Bakti Patidana di Cetia Nalanda dengan menghadirkan 3 biku sangha, yakni Biku Citaguto Mahatera, Biku Abiseno, dan Biku Jayadiro. Nah, acara-acara ini dikemas secara online Zoom sehingga Bapak Ibu sahabat meditasi dapat bergabung dari mana saja. Dan kemudian pada Minggu 6 Juli 2025, Nalanda Foundation kembali menghadirkan function yang akan dilaksanakan di Maikarta. Untuk itu, bagi Bapak Ibu sahabat Dhamma yang berkenan bergabung bersama kami persilahkan. Ya. Tak terasa kita sudah di penghujung acara. Ya, sebelum kita menutup acara kita pada malam hari ini, mari kita mengabadikan momen dengan melakukan sesi foto bersama. Bapak Ibu sahabat meditasi dapat menyalakan kamera dan tersenyum. Ya, untuk slide pertama mungkin bisa bersiap-siap. Ya, untuk slide pertama saya hitung 1, 2, 3. Dan slide kedua 1, 2, 3. Dan slide terakhir 1, 2, 3. Ya, untuk selanjutnya mari kita tutup acara kita pada malam hari ini dengan membacatkan doa, dengan berdoa dan membacatkan nama Karapata secara bersama-sama. Untuk itu Bapak Ibu sahabat meditasi dapat bertumpu lutut dan bersikap anjali dan mengikuti. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swakato Bhagavata Dhammo. Dhammang namasami. Seperti panno bhagavato sawaka sangho. Seperti panno bhagavato sawaka sangho. Sanghang namami. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Ya, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Romo Yongki dan Bapak Ibu sahabat meditasi yang telah bergabung pada malam hari ini. Ya, sampai jumpa kembali di Nalanda Mindfulness Class Jumat depan. Selamat malam, Suki Hontu, Namo Buddhaya. Selamat beristirahat. Ya. Ya. Selamat malam. Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat, selamat dan senantiasa berkah adanya. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Sadu, sadu, sadu. Ya, selamat malam, Ci Ahyong juga dari Sulawesi Utara ya. Iya.